اللهم لا شيخنا أستاذنا وعلينا في الدين زلكوك علينا عليهم أجمعين وإلى روح جمال الدين بوغا اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو واجعل قبره روضة من رياض الجنة على رجات في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi alladhi ja'alna Allah wa iyyakum min ummati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi. Amma ba'du, ila hadratil mukarramina wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah takziah almarhum Bapak Jamaluddin Bagu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di dalam tempatnya yang indah insyaallah. Diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga anak cucunya dari kemaksiatan, dari perzinahan, dari riba, dari maksiat, dari segala macam dosa. Diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala anak cucunya untuk menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Quran para muslimin berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qarrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maka mudah-mudahan anak cucu beliau menjadi penyebab sedap daripada dipandang mata di yaumil qiyamah insyaallah. Dan saudara-saudara saya, para perantauan Gorontalo yang ada di tempat ini, para keluarga besar KKIG yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketua yang baru, benar ya, yang mudah-mudahan Ibu Aisyah Ahmad, betul ya? Yang mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh para tokoh-tokoh masyarakat Gorontalo, dan juga ternyata juga Bapak Imam, dan seluruh para hadirin, para hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Orang yang bertakziah merupakan orang tersebut melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakziah kasallallahu min hulalil karama yaumal qiyamah. Orang yang bertakziah menghibur hati daripada keluarga yang ditinggalkan, maka sabda mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dipakaikan daripada jubah karamah, jubah kemuliaan nanti di yaumil qiyamah. Maka apa yang diperbuat oleh muslimin berdasarkan daripada syariat, diasimilasikan dengan adat, kita tidak dengan hal-hal yang hura-hura, kita tidak dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Ta'ala di dalam Islam. Akan tetapi yang kita laksanakan adalah memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Juga disertai dengan doa, juga disertai dengan tausiah, juga disertai dengan silaturahmi, juga disertai dengan sedekah ala kadarnya. Ini semua insyaallah tidak lain dan tidak bukan untuk almarhum mendapatkan sesuatu yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai itu adalah pahalanya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, tak kala muslimin di situ kehilangan daripada banyak tokoh-tokoh besar mereka. Mereka berdoa diabadikan dalam Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka ayat tersebut dikatakan oleh para ulama tafsir, ini adalah penegasan sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan itu tidak sampai. Kalau sudah meninggal selesai. Tapi kalau orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada yang sampai. Apa yang sampai? Yang sampai itu doa, yang sampai itu istighfar, yang sampai itu
adalah amal saleh. Mudah-mudahan amal-amal saleh yang telah dikerjakan oleh anak cucu beliau menjadi penghibur bagi almarhum, insya Innallaha akhfa thalatha ala thalathin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang masih ada di dunia ini, kita tidak tahu kapan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan semua yang ada di sini panjang umur, sehat walafiat. Allah taala menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Nanti pada saat maut, pada saat meninggal dunia, al-mautu takshifu asrarakum. Yang namanya maut itu bisa membuka rahasia-rahasiamu. Dan kapan kita membuat rahasia tersebut? Saat ini, pada saat masih bernafas. Apa yang telah kita kerjakan yang tersembunyi atau yang tidak tersembunyi nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pada saat nanti meninggal dunia, dibuka pada saat nanti di dalam kubur, dibuka nanti pada saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dibuka nanti pada saat dalam persidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, Al-Imam Ali Zainal Abidin Sayyidina Sajjad, saat beliau meninggal dunia, saudara rahimakumullah, tak kala dibuka daripada jenazahnya, saat itu bingung keluarga. Ditanya oleh orang-orang yang memandikan beliau, ada satu bagian di punggungnya yang di situ ada bekas luka daripada luka hitam, daripada memar hitam di situ. Semua keluarga yang ada di situ tidak tahu apa yang terjadi, nggak tahu. Kita semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ditanya satu persatu, keluarganya pun tidak tahu sama sekali. Tapi ada satu, dia punya sayyid, dia punya daripada karyawan, dia punya pembantu rumah tangga, dia punya pelayan. Dia bilang, aku yang tahu kenapa daripada luka lebam tersebut yang ada di punggung beliau, yang ada di belakang itu. Apa gerangan yang diperbuat oleh dia? Ketahuilah bahwa beliau setiap malam mempunyai amalan 2 hal. Yang pertama, beliau suka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahajud, yang tahajud tersebut sebanyak 1000 rakaat. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari ada bersama manusia, bersama orang-orang makhluk, bersama para makhluk. Keluarga pun bagian dari makhluk. Kapan kita bersama Khalik? Kapan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakan daripada waktu kita untuk tahajud, walaupun hanya 2 rakaat. Orang-orang soleh mereka menyukai duduk jalisur rahman, duduk dengan ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala. Duduk berduaan hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rata-rata orang-orang soleh, ibadah-ibadahnya itu baru dibuka pada saat mereka pada meninggal dunia. Pada saat mereka hidup tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana daripada ibadahnya mereka. Kemudian yang kedua, ini yang ada di kota Madinah, para fuqara, para masakin, para orang-orang susah, itu beliau ke rumah mereka, orang-orang susah yang ada di kota Madinah. Dikunjungi pada saat malam hari. Jadi setiap malam beliau itu suka datang ke jalan, ke rumah-rumah orang-orang yang susah, saudara rahimakumullah. Kalau orang terdahulu mereka itu punya adat kebiasaan, kalau seandainya ada suatu urusan yang belum selesai, maka rumah tersebut rata-rata belum tutup pintu pada saat malam. Itu menandakan, oh itu berarti ada orang yang lagi suka kesusahan. Ya, kalau malam-malam kita lihat ada yang masih buka pintu, kita lihat itu lagi susah atau lagi nonton bola, jangan-jangan. Mungkin lagi ajak tetangga, lihat dulu. Tapi kalau orang susah dibantu. Malam hari, Al-Imam Ali Zainal Abidin, setiap malam. Dan ketahuilah, beliau orang yang kaya. Akan tetapi, yang di situ mengambil
mengantarkan daripada keperluan-keperluan orang susah tersebut bukan para pembantu-pembantunya, tapi beliau sendiri di atas. Beliau yang memikul sendiri. Dan aku, kata pelayannya, pernah melihat tersebut. Dibilang, wahai Tuan, biarkan aku yang bawa. Jangan, biar aku yang bawa. Dulu, saudara rahimakumullah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada orang-orang miskin, orang-orang du'afa datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu protes yang baik. Dibilang, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang memiliki daripada harta, mereka orang-orang kaya, mereka sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa. Akan tetapi pada saat mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Pada saat mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah karena tidak mempunyai uang. Ini asbabul wurud. Maka turun daripada di situ, dikeluarkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Ketahuilah, Nabi SAW bersabda, setiap perbuatan baik itu hukumnya juga sedekah. Apapun itu sedekah, saudara rahimakumullah. Tahu, sedekah yang dimaksud itu belum tentu orang yang menyumbang berjuta-juta tapi hanya menyingkirkan daripada duri atau batu yang ada di tengah jalan, bisa jadi lebih berharga batu yang disingkirkan di tengah jalan. Betul? Karena perbuatan baik tersebut sedekah yang tanpa ada nominalnya. Ini di atas apa? Inilah saudara rahimakumullah. Saat itu mereka para sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaya, mereka tahu seperti itu. Oh, kalau begitu dia bukan hanya menyumbang, tapi mereka juga ikut daripada sumbang tenaga, karena biar mendapatkan yang banyak. Alhamdulillah. Begitu juga Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Beliau ingin langsung sendiri pada saat ada waktu beliau. Beliau ingin sendiri yang di atas itu. Beliau yang mengantarkan sendiri. Saudara rahimakumullah, pada saat kita hidup di dunia, Allah Ta'ala menyembunyikan 3 hal. Akhbartalah al-salat. Menyembunyikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa masuk ke dalam surga nanti itu berdasarkan tingkatannya itu amal soleh. Akan tetapi tiket masuknya bukan amal, tapi ridhonya Allah. Tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ridhonya Allah banyak. Dan paling besar itu ada di keridhaan orang tua. Ridallah fi ridha walidain. Selain daripada hal tersebut disembunyikan oleh Allah Ta'ala, walaupun hal yang terkecil apapun, bisa jadi hal tersebut tersembunyi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatul abrar, yang kita kenal dengan karya-karyanya yang banyak. Pada saat beliau meninggal dunia, ada orang yang di situ memimpikan Al-Imam Al-Ghazali. Dia bilang, wahai Imam, bagaimana perlakuan Allah Ta'ala terhadapmu di dalam kubur? Apa amalan yang bisa kau mendapatkan ridhonya Allah? Imam Ghazali bilang, tahuilah. Imam Ghazali ini nulis kitab banyak, dakwah banyak. Beliau pertama masyhur, kemudian beliau meniti daripada jalan tasawuf menjadi masdur, dan dimasyhurkan lagi melalui karya-karyanya. Banyak kita kenal Imam Al-Ghazali. Tapi beliau bilang, tahu, suatu saat pada saat aku sedang menulis, di situ ada lalat yang hinggap di tinta penaku. Pada saat hinggap, aku diamkan daripada pena tersebut hingga kenyang lalat tersebut mengambil daripada tinta yang ada di penaku. Selesai dari hal tersebut, baru aku melanjutkan menulis kembali. Dari situ, dari seekor lalat tersebut, aku mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Kita traktir makan orang, kan? Ayo makan orang. Misalkan kita makan apa segala macam, traktir ke restoran, atau gak usah restoran, di samping-samping di situ, di samping jalan, di tenda-tenda, ada kucing di situ yang mau makan. Bekas-bekas tulang yang kita makan, kita kasih kucing. Belum tentu amalan tersebut
Mana yang lebih mulia, memberikan makan orang atau kucing? Mana yang lebih ikhlas? Kita kasih kucing lebih ikhlas karena cuman nggak ada harganya, saudara rahimakumullah. Makanan-makanan sisa yang kita berikan kepada ayam, kepada apapun, bisa jadi hal tersebut tidak sepele di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedekah berjuta-juta, apa segala macam, bisa jadi karena kepedulian kita dengan lingkungan, aqua bekas yang kecil di situ. Ya, kita susun rapi, bukan kita ambil keuntungan, sengaja kita taruh di depan. Sedekah untuk para pemulung yang mau ambil. Bisa jadi hal tersebut tersembunyi ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pada saat kita hidup di dunia, bikin kebaikan yang banyak. Yang besar, yang kecil, semua yang penting mudah-mudahan terselip ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala menyembunyikan daripada kemurkaannya di semua daripada hal buruk sekecil apapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengatakan, pernah menceritakan, ada satu orang ahlul ibadah. Pada saat ahlul ibadah tersebut ada kucing dikunci di dalam kamarnya. Pada saat sampai meninggal dunia kucing tersebut, saudara rahimakumullah, sampai mati kucing tersebut. Dari situ dia punya amal ibadah selesai. Nauzubillah min. Saudara rahimakumullah, lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, kenapa ada surat yang surat tersebut dalam Al-Quran An-Naml. Dalam Islam bahkan diajarkan kita tidak boleh membunuh daripada An-Naml, semut, saudara rahimakumullah, kecuali yang mengganggu daripada ibadah. Tapi sangat dihindarkan untuk yang namanya di situ An-Naml, daripada semut. Ini saudara rahimakumullah, hati-hati dengan segala sesuatu, itu baru binatang. Jangan sampai di situ kita repot nanti di yaumil qiyamah dengan urusan-urusan manusia yang ada. Digambarkan dalam Al-Quran, yauma yafil mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Apa di belakang? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yukhni. Ma makna sya'nu yukhni? Mereka itu saling satu sama lain mencari. Oh, aku pernah disakiti oleh dia. Oh, aku pernah diambil haknya aku dengan dia. Ya Allah, orang tua aku tidak pernah mengajarkan aku. Nauzubillahi min dzalik. Nanti terjadi di yaumil qiyamah seperti itu. Maka dari itu pada saat ada di dunia ini, jangan kita berbuat maksiat baik kepada Allah atau kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadi pemberat. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah Ta'ala menyembunyikan para walinya, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, orang-orang khusus. Dalam sabda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath madfu'i bil abwabi law aqsamallahu la'abbarahu. Berapa banyak manusia yang kita lihat, mohon maaf, penampilannya itu penampilan yang kotor, penampilan yang usang, yang di situ acak-acakan, yang dia ada di abwab, ada di pintu-pintu, mungkin minta-minta atau pengemis dan sebagainya. Lau aqsamallahu la'abbarahu. Akan tetapi jikalau dia sudah mengangkat daripada dia punya doa, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita hidup di dunia, jangan meremehkan orang dari apapun. Jangan meremehkan orang dari harta benda. Jangan meremehkan orang dari pangkat yang kita punya. Bahkan jangan meremehkan orang dari ilmu yang kita punya, saudara rahimakumullah. Kan? Duduk bersama para fugara, para juhala yang dimaksud. Kan? Ini saudara rahimakumullah, nggak boleh. Betul-betul duduk, mesti duduk yang tidak boleh. Kita tidak boleh merendahkan orang lah selama hidup di dunia. Kita siapapun, jangan melihat sebelah mata dari siapapun. Siapa tahu orang tersebut adalah para wali, ya. Maka dari itu kita minta doa sama siapapun. Minta doa kalau punya hajat, minta doa. Minta doa kepada siapapun, yang besar, yang kecil, yang alim atau yang tidak alim, kita minta doa, saudara rahimakumullah. Karena itu ada rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan amal kebaikan almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup di sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik wal hidayah.
Allahumma inna alal amal salihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita, mempermudah kita untuk beramal saleh yang masih ada di dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah singkat dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.